Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan memaparkan materi tentang menganalisis radiasi yang disebabkan oleh matahari. Sebelum kita mulai diskusi pada hari ini, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 11. Yang pertama Ratna Herawati, yang kedua Lisna Safira, dan yang ketiga Putri Angelita. Baiklah, kita masuk di acara sesi penyajian materi. Kepada penyaji, kami persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang menganalisis radiasi yang disebabkan oleh matahari. Sinar matahari atau radiasi matahari adalah sinar yang berasal dari matahari. Tanaman menggunakan cahaya matahari untuk berfotosintesis dan membuat makanan. Walau radiasi matahari yang sampai ke atmosfer bumi relatif konstan, radiasi di permukaan bumi bervariasi disebabkan oleh yang pertama efek-efek atmosfer termasuk absorpsi dan penghamburan. Yang kedua, variasi lokal di atmosfer seperti uap air dan polusi. Yang ketiga, derajat lintang dari lokasi. Yang keempat, musim dan waktu pada matahari. Efek-efek di atas memiliki beberapa dampak pada radiasi matahari yang diterima oleh permukaan bumi. Dampak-dampak tersebut termasuk variasi pada keseluruhan daya yang diterima, kandungan spektral dari cahaya, dan sudut datangnya cahaya. Selain itu, salah satu perubahan penting adalah kenaikan variabilitas dan radiasi matahari di suatu lokasi tertentu secara dramatis. Variabilitas disebabkan oleh efek lokal seperti awan dan variasi musiman. Juga oleh efek-efek lain seperti panjangnya hari pada derajat lintang tertentu. Daerah gurun cenderung memiliki lebih sedikit variasi yang disebabkan oleh fenomena atmosferik lokal seperti awan. Daerah khatulistiwa memiliki variasi musiman yang lebih rendah. Radiasi matahari di permukaan bumi berbeda dengan radiasi matahari yang mengenai atmosfer bumi. Tutupan awan, polusi udara, derajat lintang, dan suatu lokasi dan musim dapat menyebabkan variasi pada radiasi matahari di permukaan bumi. Radiasi matahari di permukaan bumi berbeda dengan radiasi matahari yang mengenai atmosfer bumi. Tutupan awan, polusi, derajat lintang, dan suatu lokasi di musiman dapat menyebabkan variasi pada radiasi matahari di permukaan bumi. Radiasi yang dipancarkan sinar matahari terdiri dari beberapa jenis. Ada sinar UV, ultraviolet B atau UVB, dan ultraviolet C atau UVC. Masing-masing memiliki panjang gelombang yang berbeda. Sinar matahari memiliki tiga jenis ultraviolet. Salah satunya ada ultraviolet C atau UCV dan ultraviolet yang mampu menghancurkan bakteri, kuman, dan juga virus. Bahkan sejak tahun 1878, UVC telah digunakan untuk mensterilisasikan sebuah peralatan yang digunakan di rumah sakit, pesawat terbang, hingga perkantoran dalam sebuah teknologi berupa lampu UVC. Namun, apakah penggunaan UVC aman untuk digunakan sehari-hari? Terima kasih, itulah materi yang bisa saya jelaskan. Kembali kepada moderator.
Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Putri Angelita. Kepada Putri Angelita, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang waspada pada bahaya sinar UV. Radiasi ultraviolet merupakan salah satu bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari. Sinar matahari memproduksi beberapa jenis sinar ultraviolet seperti sinar ultraviolet A atau UVA, sinar ultraviolet B atau UVB, dan UVC yang terbagi berdasarkan banyak energi yang mereka miliki. UVA memiliki panjang gelombang yang paling kecil sekitar 315 sampai 400 nanometer. Meskipun tidak menjadi penyebab secara langsung, paparan UVA dapat menyebabkan munculnya tanda-tanda penuaan pada kulit, seperti kulit kering, muncul keriput, dan dianggap sebagai faktor pemicu kanker kulit. Sedangkan panjang gelombang yang dimiliki oleh UVB berkisar antara 280 sampai 315 nanometer, lebih banyak dibandingkan UVA. UVB dapat merusak sel kulit secara langsung dan menjadi faktor pemicu kulit terbakar. Dua jenis sinar ultraviolet ini mampu memancarkan radiasi hingga permukaan, sehingga beresiko menyebabkan dampak buruk untuk kesehatan manusia. Melansir American Cancer Society, jenis yang paling memancarkan energi adalah UVC. Namun UVC umumnya bereaksi pada lapisan ozon yang paling tinggi sehingga tidak mencapai permukaan dan meminimalkan risiko gangguan pada kulit. Faktanya, UVC dapat ditemukan pada beberapa peralatan yang dibuat oleh manusia, seperti lampu merkuri dan lampu UV untuk membunuh bakteri dan kuman. Namun paling penting untuk diketahui bahwa paparan langsung dari UVC dapat menyebabkan beberapa dampak buruk untuk kesehatan tubuh. Baiklah, kembali ke moderator. Baiklah, penyajian materi akan saya sampaikan sendiri. UVC bisa sebabkan gangguan pada kulit dan mata. Paparan UVC dinilai menjadi paparan sinar ultraviolet yang paling berbahaya meskipun paparan UVC bukan berasal dari matahari secara langsung. Namun, beberapa peralatan sehari-hari dari matahari dapat menjadi sumber ultraviolet. Paparan UVC dapat berdampak buruk pada kesehatan kulit. Paparan UVC dalam jangka pendek dapat menyebabkan kemerahan dan reaksi peradangan seperti iritasi pada kulit. Dilansir dari Head Society, hindari paparan UVC terhadap mata secara berlebihan. Hal ini bisa menyebabkan rasa tidak nyaman pada mata, walaupun sebenarnya gejalanya bisa merada. Namun diketahui bahwa paparan sinar UV secara umum dapat mempengaruhi kornea mata. Kondisi ini umum dikenal sebagai radiasi ultraviolet. Melansir Kelin, ada beberapa gejala yang dialami oleh pengidap radiasi ultraviolet seperti nyeri pada mata, kemerahan, mata berair, gangguan penglihatan, pembengkakan pada area mata, sunshine, mata berpasir, dan mengalami kedutan pada area kelopak mata. Matahari adalah salah satu fenomena alam yang memiliki manfaat bagi kelangsungan makhluk hidup di bumi. Intensitas radiasi matahari merupakan salah satu fenomena fisik dari matahari yang memiliki banyak kegunaan dan manfaat. Matahari juga merupakan sumber energi yang tidak akan habis dan belum banyak dimanfaatkan oleh manusia. Seperti yang kita ketahui, matahari memiliki banyak manfaat, baik itu pada bumi dan
dan pada manusia secara tidak langsung. Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai jenis sumber daya energi dalam jumlah yang cukup melimpah. Letak Indonesia berada pada daerah Khatulistiwa, maka wilayah Indonesia akan selalu disinari matahari selama 10 sampai dengan 12 jam dalam sehari. Radiasi yang dipancarkan matahari sudah dimanfaatkan sebagai sumber energi. Hal ini dikarenakan jumlah bahan bakar fosil yang semakin menipis sehingga memanfaatkan energi matahari merupakan satu cara untuk mendapatkan energi listrik untuk kebutuhan manusia. Pemanfaatan radiasi matahari sama sekali tidak menimbulkan polusi ke atmosfer. Berbeda dengan sumber energi lain, energi matahari bisa dijumpai di seluruh permukaan bumi. Pemanfaatan radiasi matahari sebagai sumber energi dengan menggunakan solar cell yang terdiri dari satu satuan peralatan yang membangkitkan daya listrik dengan memanfaatkan sinar matahari sebagai sumber energi listrik dasar, yaitu dengan mengubah energi sinar matahari menjadi energi listrik melalui konversi fotovoltaik sel surya. Adapun sel surya menjadi energi listrik dalam bentuk arus searah DC. Baiklah, itulah tadi penyajian materi dari kelompok 11. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Kami membuka 3 pertanyaan. Izin bertanya, moderator. Ya, silakan Ranti. Baiklah, pertanyaan yang pertama. Apakah perubahan musim menimbulkan dampak bagi kehidupan di bumi? Yang kedua, mengapa kita tidak boleh melihat matahari secara langsung? Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh radiasi matahari terhadap kehidupan di bumi? Terima kasih. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Beri kami waktu untuk menjawab pertanyaannya. Baiklah, dari kelompok kami akan menjawab pertanyaan. Yang pertama akan dijawab oleh Saudari Ratna. Kepada Ratna Herawati, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu apakah perubahan musim menimbulkan dampak bagi kehidupan di bumi? Jawabannya yaitu perubahan musim dapat menimbulkan dampak bagi kehidupan di bumi. Misalnya di Indonesia yang mengalami 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Saat musim penghujan, suhu akan lebih dingin serta curah hujan akan naik. Hal ini bisa kita kaitkan dengan masalah pertanian, yaitu para petani harus menanam tanaman yang membutuhkan air yang berlimpah. Sedangkan pada musim kemarau, suhu akan lebih panas serta curah hujan akan turun, sehingga para petani harus menanam tanaman yang lebih tahan terhadap kekeringan. Baiklah, itulah jawaban dari saya. Kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Ratna. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua akan dijawab oleh Putri Angelita. Kepada Putri Angelita, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu mengapa kita tidak boleh melihat matahari secara langsung? Karena dampak buruk menatap matahari secara langsung bagi kesehatan mata yaitu yang pertama menyebabkan kornea rusak atau fotokeratitis. Hal ini terjadi karena sinar UVA dan UVB yang dihasilkan oleh sinar matahari dapat menyebabkan kornea mata menjadi rusak. Sebagai lapisan terluar mata yang transparan, kornea akan mulai melepuh dan retak saat memandang tepat ke arah matahari. Hal ini karena panas yang dipancarkan oleh sinar UV terkonsentrasi dengan dahsyat pada kornea. Yang kedua, hantaran cahaya ultra panas dari matahari yang menembus retina bisa langsung membakar dan menghanguskan retina. Parahnya lagi, retina tidak memiliki reseptor rasa sakit. Jadi, kita tidak mengetahui kerusakan yang terjadi pada retina.
sampai akhirnya terlambat menyadarinya. Yang ketiga, dampak buruk menatap matahari secara langsung selanjutnya adalah terkena resiko pterygium. Melihat matahari secara langsung dapat menyebabkan meningkatnya risiko daging baru tumbuh di bagian mata sehingga dapat mengganggu penglihatan. Baiklah, kembali ke moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya, Saudari Putri Angelita. Baiklah, pertanyaan yang ketiga akan saya jawab sendiri. Pertanyaannya, bagaimana pengaruh radiasi matahari terhadap kehidupan di bumi? Pengaruh radiasi matahari terhadap kehidupan di bumi secara umum banyak memberikan manfaat bagi manusia. Misalnya, radiasi cahaya matahari dapat dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk melakukan fotosintesis sebagai prosedur dalam rantai makanan suatu ekosistem. Radiasi cahaya matahari juga dapat mengirimkan panas ke bumi sehingga bumi suhunya tidak dingin dan bumi tidak membeku. Namun ada pula radiasi sinar ultraviolet yang ternyata dapat menimbulkan efek negatif, yaitu menjadi penyebab munculnya kanker kulit. Baiklah, dari jawaban kami, apakah sudah jelas? Baiklah moderator, saya sudah cukup jelas dan mengerti atas jawabannya. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian diskusi dari kelompok 11. Jika ada salah-salah kata, kami mohon maaf dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.